بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kita, mengarahkan ubun-ubun kita kepada taat, beribadah kepadanya. Dan berapa kali kita berjanji kepada jiwa, kepada diri untuk kembali kepada Allah, akan tapi ubun-ubun kita tidak dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terhilang. Dia akan melepas. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Dalam doa lain, la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Rabb, jangan engkau berikan diriku terhadap diriku sekalipun sekejap, satu kejap. La takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah ya Allah engkau berikan diri kami, jiwa kami, tentang penanggung jawabnya kepada diri kami. Alangkah lemahnya jiwa. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla memberi taufik agar ubun-ubun kita diarahkannya kepada kebaikan, diarahkannya. Banyak orang yang ingin berusaha kebaikan akan tapi mereka tidak tepat jalannya. Banyak orang yang telah beramal akan tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kenapa? Karena ubun-ubunnya tidak Allah arahkan kepada kebaikan. Allah tidak menginginkannya hidayah. Allah tidak menginginkannya taufik, maka dia tidak mendapatkan taufik. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menghargai masa. Pelajaran yang pertama kita dapat adalah menghargai masa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Jadi Ramadan dia adalah hari-hari yang berbilang. Hari yang hanya 30 hari, 4 minggu, 4 Jumat. Orang-orang salaf dahulu ketika masuk bulan Ramadan dan waktu itu mereka tahu bahwa waktu itu sangat terbatas, maka mereka benar-benar melakukan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ibadah akan tertutupi 11 bulan dosa. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ketaatan akan tertutupi 11 bulan kebangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 1 bulan ketaatan dan kesalehan akan tertutupi dari 11 bulan kita membangkang dan berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang harus kita gunakan. Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu, bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. 2 penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian. Beramal untuk kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menganugerahkan kita untuk mendekatkan kematian kepada kita. Dan alangkah jauhnya kematian itu di mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya memperdekatkan akhirat di dalam kalbu kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya.
wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya, kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan. Akan tapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran. Satu ayat, ketika ayat dibaca oleh seorang muslim tersebut, tidur mengantuk, tinggal mengantuk. Dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Bagaimana dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Jannah arduhas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Allah Azza wa Jalla dan surga. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan. Barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama bahwa manusia itu terbagi berapa macam dalam umurnya. Usia baligh, dari kecil sampai baligh. Usia baligh ini dia tidak untuknya dan tidak pula atasnya. Dia tidak berdosa dan tidak berpahala. 15 tahun berhura-hura, 15 tahun bermain-main, 15 tahun menjadi kanak-kanak yang tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. 15 tahun. Setelah itu inti masa 15 sampai 40 tahun. Pemuda yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban nantinya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Belum lagi mencercah kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla 4 hal. Di antaranya an syababihi fima afna. Masa mudamu kemana engkau habiskan? Allah akan hisab itu. Allah akan tanya kemana akan dihabiskan oleh seorang muslim masa mudanya. Umur 40 sampai 60 adalah berada di atas puncak gunung, kemudian dia akan menurun kembali. Aktivitas sudah mulai mengendor. Dia seharusnya puncak-puncak kematangan yang akan mengarah dia kepada akhirat. Orang yang 40 tamat. Sedangkan 60 tidak lagi. Disebutkan di dalam hadis, orang yang kalau seandainya sudah berumur 60 kan tapi tidak mengarahkan dirinya kepada kebaikan, maka ucapkan kata selamat pada dirinya. Demi Allah, orang yang sudah 60 tahun hidup, semua kehidupannya telah dia berikan kepada hawa nafsu, syaitan dan dunianya. 60 tahun belum juga sadar kembali, jangan harap dia bisa beribadah baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah termasuk orang yang memang dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Layang-layangnya sudah diputuskan, tidak lagi diharapkan baginya ketaatan. Mendengar azan tidak lagi tersentuh hatinya, sudah menjadi batu. Saya melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih, ketika azan dia tidak akan bergerak, padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan.
Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak berkerjaan lagi. Akan tapi ketika azan mendengar dia tidak ada tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun dibaluri dengan dunia, sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia. Sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya. Sudah, tinggalkan. Engkau sudah bau tanah. Berkiblatlah kepada sesungguhnya uban yang berada di kepala. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangat sulit, sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam, menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau. Apa itu wahai Daud? Sebutlah. Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku. Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau. Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan 1 atau 2 utusan? Apa kata malaikat maut? Itu telah saya lakukan wahai Daud, telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku wahai Daud kepada semua manusia, mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka. Itulah. Maka dicabutlah nyawa Daud alaihissalam. Seorang muslim haruslah pandai dan pintar bagaimana bercocok tanam di musim-musim umur. Musim-musim umur itu sangat berlaku di kalangan salafus salih. Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala, ketika satu hari beliau duduk sendirian, beliau memuhasabah dirinya. Dan alangkah baiknya seorang muslim bermuhasabah terhadap dirinya, menghitung dirinya. Dihitung-hitungnya umurnya, kiranya umurnya telah berumur 60 tahun. 60 tahun. Dikalikannya hari-hari dalam setahun, maka jumlahnya semua menjadi 21.500 hari. 21.500 hari. Kemudian dia katakan, kalau seandainya saya melakukan dalam satu hari satu dosa, berarti dosaku 21.500 dosa. Apa katanya? Ya wailah wa taubah, alangkah merananya taubah, alangkah sengsaranya taubah bertemu dengan Sang Khaliq Azza wa Jalla dengan 21.500 dosa. Itu jika seandainya dia taubah melakukan satu dosa dalam satu hari. Bagaimana jika seandainya dalam satu hari melakukan 10.000 dosa, kemudian dia pingsan, kemudian dia tidak siuman kembali. Itu Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala.